Hei penjelajah masa depan, biar ku beritahu ya, beberapa bangunan mungkin masih akan ada bahkan 2000 tahun kemudian. Finlandia memiliki fasilitas penyimpanan nuklir bawah tanah yang dirancang untuk bertahan selama 100.000 tahun. Bayangkan sistem terowongan bawah tanah besar yang diukir langsung dari batuan padat. Mereka menginginkan solusi yang tidak akan membebani generasi mendatang dengan babysitting di area tersebut. Tempat yang mengesankan ini terletak sekitar 300 meter di barat laut Helsinki. Para insinyur mulai merencanakannya sejak tahun 1970-an. Mereka ingin menutup dan menonaktifkan pada tahun 2000-an. Jantung dari bangunan ini adalah jalur spiral yang akan membentang sejauh 5 km menukik ke bawah. Untuk memastikan keamanan maksimum, mereka memasang banyak penghalang ganda. Struktur baja dan beton seharusnya melakukan pekerjaan itu. Batang-batang bahan bakar limbah akan dimasukkan ke dalam tabung tembaga dengan dinding yang tebal. Tabung-tabung ini akan diletakkan di atas lapisan tanah liat betonit yang nyaman, yang akan membengkak ketika basah. Dengan cara ini, ia bertindak sebagai penyangga terhadap segala gangguan geologis dan mencegah adanya genangan cairan yang dapat menimbulkan korosi pada tembaga. Ini adalah prestasi teknik yang luar biasa dan hampir seperti menciptakan kapsul waktu yang akan bertahan dalam ujian waktu. Salut untuk orang-orang yang mengerjakannya, meskipun mereka tidak akan ada untuk merayakannya saat proyek ini selesai. Mungkin di masa depan, mereka akan menemukan cara untuk membuatnya bertahan selama ratusan tahun lagi. Maksudku, mereka mulai merencanakannya pada tahun 1970-an, tetapi di masa depan ini akan sangat berbeda. Mari kita beralih ke Italia. Ketika kamu berjalan-jalan ke Pantheon di Roma, ia menampilkan pertunjukan seperti yang terjadi hampir 2000 tahun yang lalu. Sekarang, mari kita mundur sedikit. Bangunan ini pernah mengalami masa-masa sulit. Pantheon pertama terbakar dan hangus tidak hanya sekali, tapi 2 kali. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa bangunan ini dikutuk. Pantheon yang telah selesai dibangun adalah sebuah mahakarya besar dengan sentuhan-sentuhan yang terinspirasi dari Yunani, seperti pilar-pilarnya yang mewah. Namun, yang paling mencengangkan adalah kubah raksasanya, kubah beton tanpa penyangga terbesar di planet ini. Sekarang tujuan awal Pantheon masih menjadi misteri. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah tempat pemujaan orang Romawi, sementara yang lain berpikir bahwa itu adalah tempat kaisar berhubungan langsung dengan para dewa. Mata besar di bagian atas yang dikenal sebagai oculus memungkinkan masuknya sinar matahari dan hujan. Marmer dari seluruh Mediterania membuatnya terlihat megah. Namun beton Romawi membuat keajaiban itu terjadi. Kemudian kita punya bendungan Hoover di Amerika Serikat yang mengesankan, yang merupakan mahakarya arsitektur. Para ahli merancangnya untuk memanfaatkan pembangkit listrik tenaga air dan mencegah air mengalir ke tempat yang tidak seharusnya. Bendungan ini dibangun seperti benteng. Baja, beton, dan banyak TLC membuatnya tetap kuat. Mari kita berangkat ke New Delhi dan melihat kuil Akshardham. Meskipun kuil ini masih sangat muda dibandingkan dengan bangunan lain yang telah kusebutkan. Kuil ini selesai dibangun pada tahun 2005. Bangunan ini sudah memiliki karakteristik bangunan yang dapat bertahan lama. Selama pembangunannya, berbagai inovasi kuno dan modern digunakan untuk memastikan daya tahannya. Berikutnya dalam daftar bangunan paling tahan lama di dunia adalah St. Louis Ark yang menjulang tinggi di Missouri. Juga dikenal sebagai Gateway Ark. Bangunan ini merupakan monumen tertinggi buatan manusia di Amerika Serikat. Tembok besar Cina, meskipun bukan satu bangunan tunggal, tembok besar Cina adalah keajaiban kuno yang telah bertahan selama berabad-abad. Beberapa bagian dari tembok ini telah direkonstruksi pada zaman modern, tetapi masih memiliki makna sejarah dan budaya. Batu bata itu mungkin terlihat sedikit rapuh, tapi hey, mereka masih berdiri kokoh. Lalu ada bekas gereja Bizantium yang sekarang dikenal sebagai Hagia Sophia dari Istanbul.
Bangunan ini masih terlihat megah dan usianya sudah mencapai 1.500 tahun. Bangunan ini telah mengalami banyak hal seperti gempa bumi. Para arsitek merancang Hagia Sophia dalam waktu yang sangat singkat. Setelah penaklukan Konstantinopel oleh Ottoman pada tahun 1453, Mehmed II mengubahnya menjadi sebuah masjid. Dia menambahkan beberapa hal baru seperti menara dan lampu gantung. Hagia Sophia adalah keajaiban arsitektur yang unik. Kubah utamanya setinggi 32 meter dan diapit oleh 2 semi kubah di kedua sisinya. Dari segi denahnya, bangunan ini hampir berbentuk persegi, tetapi dari perspektif interior, bangunan ini tampak persegi panjang karena perpanjangan atap dengan semi kubah besar. Interiornya memiliki 3 lorong yang dipisahkan oleh pilar-pilar, dengan galeri di atas dan tiang marmer yang menjulang tinggi di kedua ujungnya untuk menopang kubah. Pilar-pilar ini terbuat dari marmer terbaik yang dipilih dengan cermat untuk warna dan variasinya, sementara dinding bagian bawahnya dihiasi dengan lempengan marmer. Di bagian luar terdapat jendela di atas galeri dan di sekeliling dasar kubah. Saat matahari bersinar, matamu akan tertipu dan mengira bahwa kubah itu melayang karena jendela-jendela ini menyembunyikan struktur penyangganya. Kita tidak mungkin menyusun daftar bangunan terkuat di dunia tanpa menyebutkan bangunan yang paling terkenal bertahan lama di antara semuanya. Piramida Giza. Piramida ini selesai dibangun sekitar tahun 2500 dan 400 sebelum Masehi. Bangunan ini punya semuanya. Bahan yang unggul, teknik yang jenius, dan desain yang membuat semua bangunan lain malu. Orang Mesir kuno adalah orang-orang yang membangun untuk keabadian. Mereka percaya bahwa akhirat akan bertahan selamanya, jadi mereka memastikan makam mereka juga demikian. Orang Mesir menambahkan dinding tambahan dan hal-hal lain agar aman, meskipun mereka tidak sepenuhnya memahami hukum fisika. Sekarang mari kita alihkan pandangan kita ke zaman kita. Dapatkah gedung pencakar langit hari ini mengalahkan piramida dalam permainan umur panjang? Burj Khalifa di Dubai adalah gedung tertinggi di dunia. Bangunan ini memiliki teknik dan arsitektur yang mengesankan. Struktur beton dan baja bertulangnya serta desainnya yang unik mungkin akan membantunya bertahan dalam ujian waktu. Memang gedung pencakar langit sangat tinggi dan mewah, tetapi tidak sekokoh piramida. Gedung pencakar langit modern juga harus menghadapi angin kencang, sambaran petir, dan gempa bumi. Para ahli belum sepakat mengenai hal ini. Ada yang mengatakan bahwa jika kita merawatnya dengan baik, mereka bisa bertahan. Tapi yang lain berpikir bahwa pada akhirnya mereka akan dirobohkan atau ditinggalkan. Putusannya, hanya waktu yang bisa menjawabnya. Alexander Rose dan timnya melakukan sesuatu yang mencengangkan. Mereka menciptakan jam 10.000 tahun di gurun Texas. Namun, sebelum kita membahas seluk-beluknya, mari kita melakukan perjalanan ke Jepang. Di sana, mereka memiliki tradisi yang fantastis, yaitu membangun kembali kuil Jingu dengan kayu dan jerami setiap 20 tahun sekali selama lebih dari 13 abad. Hal ini dilakukan untuk melestarikan bangunan dan mewariskan keahliannya kepada generasi berikutnya. Namun jangan berhenti sampai di situ. Artefak dan bangunan kuno dari berbagai budaya telah bertahan dalam ujian waktu dan masing-masing memiliki sesuatu untuk diajarkan kepada kita. Proyek jam ini mengambil inspirasi dari keajaiban-keajaiban yang telah bertahan lama ini dan bertujuan untuk mendorong kita untuk memikirkan masa depan jangka panjang kita. Membangun sebuah jam yang dapat bertahan selama 10.000 tahun bukanlah hal yang mudah. Tim harus mempertimbangkan bahan, lokasi, dan contoh-contoh bangunan yang tahan lama di masa lalu. Sebagai contoh, beberapa harta karun unik dalam sejarah bertahan hanya karena hilang dan ditemukan kemudian. Masuk ke bawah tanah adalah cara lain untuk melindungi artefak. Lingkungan bawah tanah melindungi benda-benda dari elemen-elemen dan menjaga suhu tetap stabil. Tapi ada satu masalah yang mengganggu, air. Air selalu berusaha menyelinap masuk. Material sangat penting dalam hal umur panjang. Kamu tahu segala sesuatu menua karena oksidasi, yang berarti berkarat.
Jadi menemukan bahan yang dapat bertahan selama ribuan tahun sangatlah penting. Berapa lama bangunan dapat bertahan tergantung pada kepribadian dan tujuan bangunan tersebut. Ambil contoh gedung-gedung perkantoran yang mewah misalnya. Semua itu adalah tentang komitmen jangka pendek yang dirancang untuk bertahan hanya 30 hingga 50 tahun. Seperti halnya hubungan apapun, dibutuhkan upaya untuk membuat sesuatu bertahan lebih lama. Pemeriksaan, perawatan, dan perbaikan rutin adalah kunci untuk menjaga semangat tetap hidup.